dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Engkau baik dan sungguh amat baik. Engkau hantarkan kami pada malam ini untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kami, Tuhan, beristirahat membaringkan diri di tempat tidur, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita dari Ratapan 3 ayat 25 hingga 27, ayat pembimbing renungan ayat 26, begini firman Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Menanti pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita masing-masing, sesuatu yang kita nantikan adalah bagaimana kita mampu melewati pergumulan penderitaan itu sampai kepada sukacita. Menanti pertolongan supaya persoalan tuntas selesai. Namun di tengah-tengah penantian, kita selalu diuji. Apakah kita selalu bertekun mengandalkan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan, atau malah kita memaksa Tuhan tidak turut campur atau memaksa Tuhan untuk bersegera menolong kita seturut dengan keinginan kita? Jika demikian, kita telah jatuh kepada sikap bahwa kita berkuasa mengatur Tuhan, atau kita malah mengandalkan kekuatan kita sendiri, pikiran kita sendiri. Padahal sesungguhnya Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Tuhan selalu punya cara untuk kita untuk menyelesaikan setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Tuhan berfirman melalui renungan ini, baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti pertolongan Tuhan. Menanti dalam hal ini bukan berarti tidak berbuat apa-apa atau pasif, kita diam begitu saja. Menanti dengan diam adalah di mana kita harus menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita menjaga hati dan pikiran kita untuk tetap tenang dan tentram, dan berfokus hanya kepada Tuhan. Sebab apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah keputusan Tuhan. Semuanya adalah atas ketentuan Tuhan. Jika demikian, apapun yang terjadi dalam hidup kita, meskipun dalam situasi sulit atau berada di tengah-tengah masalah, keputusan Tuhan adalah yang terbaik. Maka kita harus mengikuti setiap keputusan-keputusan dan bagaimana Ia bertindak dalam kehidupan kita. Kita harus belajar untuk semakin peka akan kehendak Tuhan. Apa yang terjadi padamu, pada kita saat ini adalah atas kehendak Tuhan. Maka kita dapat memaknai perjalanan kehidupan kita adalah oleh karena kuasa dan keputusan-keputusan Tuhan. Dalam renungan ini, kita diajak untuk terus belajar menenangkan diri. Ingat bahwa apapun yang terjadi pasti ada akhirnya. Masalah pasti ada akhirnya. Bahkan kehidupan kita pun akan berakhir kelak. Demikian juga kita harus memahami bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan kita, semuanya
akan berakhir. Namun sebelum sampai kepada situasi yang disebut dengan bahwa keadaan kita akan berakhir, selagi kita hidup, bagaimana kita dapat melibatkan Tuhan untuk bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Jika ajakan ini memberikan kita atau mengajak kita untuk terus diam, menantikan pertolongan Tuhan, maka yang perlu kita lakukan adalah berusahalah untuk hidup dengan tenang. Sebab dengan ketenangan dalam menghadapi masalah persoalan hidup akan menimbulkan atmosfer yang damai dan memberikan kekuatan. Dan di tengah-tengah ketenangan itu, kita akan peka mendengar suara Tuhan dan bagaimana cara Tuhan bekerja, bertindak, menolong kita. Di samping itu juga, kita percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa di dalam kehidupan kita. Jika Tuhan yang memiliki kuasa atas kehidupan kita, maka kita tidak perlu lagi khawatir atau takut menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Serahkan kepada Tuhan, sebab Dia sanggup dan Dia akan segera bertindak. Mengandalkan kekuatan sendiri justru membuat kita semakin kecewa dan berputus asa. Sebab kita adalah orang-orang yang lemah yang tidak mampu berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan yang bekerja memampukan kita. Untuk lebih memahami bagaimana cara Tuhan menolong kita dan bekerja dalam hidup kita, mari kita terus mau mendengarkan firman-Nya dan mengerti tuntunannya, sebab inilah dasar kita untuk mengatasi setiap masalah dan pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang terakhir, diam artinya mari kita mengendalikan perkataan. Jauhi perkataan yang penuh dengan kekecewaan, kemarahan, kekhawatiran, bahkan bersungut-sungut. Jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Bangunkan perkataan iman, yaitu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur memberikan kepada kita dorongan untuk semakin kuat dan tenang menghadapi persoalan. Dengan bersyukur dan memuji Tuhan, maka kita akan merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Tuhan tolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ajarlah kami Tuhan untuk dapat tinggal diam dan tenang menantikan pertolongan-Mu, dengan mempercayai bahwa kuasa-Mu sempurna menolong kami menghadapi setiap pergumulan masalah-masalah hidup kami. Biarlah hidup kami terus memuji Tuhan, bersyukur atas setiap keadaan yang kami alami, sebab Engkau pakai semuanya untuk kebaikan bagi kami dan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui ucapan syukur kami. Malam ini Tuhan, kami hendak beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur. Berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.